cual itu sebenarnya arti katanya itu adalah sutra kasar yang belum ditenun. Ya, jadi cuman belakangan dia berkembang begitu. Jadi istilahnya dia sebenarnya masih berbentuk benang, sutra, yang kemudian inilah dicelup, diberi warna sesuai dengan keinginan motif kita mau bentuk apa begitu. Nah, jadi itulah sebenarnya cual ya. Jadi dia sutra kasar yang belum ditenun itu sebenarnya. Nah, namun berkembang ke sini berkembang ya menjadi akhirnya jadi kain cual yang seperti dikenal oleh masyarakat umum pada saat ini ya. Bahkan baju yang saya pakai ini pun sekarang sudah disebut kain cual gitu kan. Nah, padahal pengertian pertamanya cual itu adalah itu. Nah, cual sendiri mempunyai bahasa yang lain ya. Dia seperti misalnya di Palembang atau di Sumatera dikenal songket gitu kan. Kemudian di daerah Jawa lasem misalnya. Nah, kadang-kadang di sini juga ada disebut lasem karena kan orang pendatang dari Jawa juga ada seperti itu kan. Ada disebut tajung gitu. Mungkin ada beberapa nama lainnya. Jadi, sejarah cual sendiri ya ada di Muntok ini. Itu sebenarnya adalah pekerjaan tenunan orang-orang bangsawan Melayu. Yang bangsa Melayu di sini dulu menenun itu biasanya untuk dipakai oleh memang bangsawan itu pada saat pernikahan atau melamar ya seorang gadis. Jadi misalnya saya punya seorang anak laki-laki, kemudian saya biasanya neneknya atau mungkin orang ibunya membuat tenun cual. Kemudian dipakai untuk melamar si gadis itu. Jadi memang betul cual itu dipakai pada upacara-upacara adat yang khusus ya, para bangsawan kota Muntok dulu ya. Nah, namun sekarang cual sudah dipakai oleh semua orang, apalagi cual yang printing seperti ini yang di bahan cetak seperti ini sudah meluas ke mana-mana dan bentuknya pun sudah bermacam-macam. Jadi sekarang ini sudah banyak motif-motif yang beragam. Yang saya kenal saja barangkali ada 12 motif ya. Ada limar, ada itik beriring, ada kucing tidur ya, ada kembang hong, pucuk rebung dan macam-macam lagi yang sekarang ini sudah dicoba diproduksi baik oleh penenun cual yang pakai tangan manual atau yang di printing yang dicetak seperti baju yang saya pakai. Saya kira secara umum semuanya adalah bentuk dari kehidupan manusia. Ya seperti misalnya kalau disebutkan itu kucing tidur, ya kita semua tahu kucing tidur gimana. Kan nggak pernah pulas kan. Dia hanya tidur tapi dia waspada. Ya, mungkin seperti itulah keinginan kita hidup dalam kehidupan ini. Jadi jangan kita terlalu terlena, ya, tidur terlalu pulas seperti itu sehingga lupa. Ya mungkin bisa juga diibaratkan ya jangan hanya memikirkan dunia tapi juga akhirat, mungkin seperti itu. Jadi bisa berkembang seperti itu. Nah kemudian motif-motif lainnya saya kira mirip-mirip misalnya ada ubur-ubur seperti kan. Jadi ada binatang yang hidup di laut yang tahan alam dan sangat kenyal ya seperti itu. Jadi kehidupan mereka betul-betul bisa dicontoh gitu. Itik beriring, bagaimana itik beriring? Bebek yang beriring seperti itu kan? Ya bagaimana? Ya itu artinya apa? Kita semua barangkali langsung bisa mencerna. Ya artinya ada seorang pemimpin di sana diikuti, begitu kan? Dan mereka selalu pulang bersama. Ya seperti itulah kira-kira mestinya kehidupan di dunia ini oleh manusia-manusia ya yang kalau kita beragama dan beriman seperti itu.
maksud dari motif-motif itu. Hampir semua rata-rata ada mengenai kehidupan yang layak, kehidupan yang pantas Islami itu bagaimana. Berdasarkan tutur lisan dari nenek moyang kami, jadi kalau gadis itu biasanya menggunakan pakaian itu yang berwarna merah. Nah kalau yang sudah tua itu warna biru. Tuh, kalau janda, ya seputan saya mereka tuh memakai warna ungu. Ya seperti itu. Jadi orang bisa langsung membedakan. Oh ini masih gadis. Oh ini masih sudah berkeluarga, seperti itu kira-kiranya. Dan oleh karena itu makanya keluarga bangsawan ini kan dulu dipingit gitu ya. Dia tidak begitu boleh keluar terlalu bebas begitu. Tapi dengan melihat dia berpakaian, orang tahu itu si gadis belum menikah nih karena dia berpakaian seperti ini. Jangan lupa ya, 8 Maret sampai 15 Maret. pastinya. Ojo lali ya, 8 Maret sampai 15 Maret toh. 8 Maret? Ya, 8 Maret sampai 15 Maret 2016. Sukseskan Pekan Imunisasi Nasional Polio. Pastikan bayi Anda mendapatkan imunisasi polio di Pospin terdekat. Aku mau. Kuliner Indonesia memperkenalkan ragam racikan masakan khas Nusantara yang menebar aroma cita rasa. Rempah-rempah asli Indonesia wujudkan kenikmatan tiada tara. Kuliner Indonesia setiap hari pukul 11.30. Paling cepat 20 hari. 20 hari lah selesai. Kalau untuk kain itu selendang 10 hari, paling lama 1 bulan. Itu yang sudah bisa betenun. Kalau yang belum bisa betenun lama. Ini hampir 4 bulan belum ada satu pun. 4 bulan nih. Tingkat kesulitannya tuh kalau yang belum bisa tuh kan untuk memaham cara pembuatan. Kalau untuk kita bikin proses yang pertama tuh kan susah. Harus digembleng benar. Nah, kan yang ada di sini kan cuma semua yang pada ibu-ibu dengan pada baru belajar. Itu kalau yang lidi ini untuk bikin motif. Kalau yang kayak pipa tuh ganti bambu kan. Memasukkan antara musek dengan nyincing tuh. Nah, ya kan ada istilah kanan musek, kiri nyincing tuh. Itu dia caranya tuh. Ya kalau dia ada kanan kiri itu kan harusnya kunci dia, tidak buka lagi. Kalau dia tidak musek, tidak nyincing tuh muka dia terus. Tidak ada rapi dia. Kalau belajar itu kalau dulu tidak susah kan, memang kalau dulu kalau ibu kan memang bukan asli sini, asli Palembang kan, tapi karena di sana kan banyak, tapi kalau udah di Bangka udah 40 tahun.
sampai 41. Kalau ibu dulu mau bertenun tuh istilah tuh mau itu gimana? Istilah tuh mau cari tambahan itu. Kalau dulu kan ngambil upahan gitu, tidak punya sendiri, belajar ngambil upahan dulu. Itu kan nambah uang jajan. Uang jajan itulah yang dicari kan. Kalau sekarang ini kan anak-anak sekarang kan susah. Yang untuk anak remaja-remaja itu sebenarnya jadi uang tambahan tuh. Untuk ibu rumah tangga kan bisa. Itu ada upah itu semua tuh proses. Kalau kendala pasaran. Kalau benang susah juga kalau di Bangka, nggak ada yang jual kan. Kita kirim dari Palembang. Semua kirim dari Palembang. Kalau udah ada dikirim, nggak ada barang di sini kan nggak ada yang jual. Kita harus ke Palembang beli ya. Nggak ada di Bangka. Pertama ya anak cewek ya senang fashion, tapi lebih daripada fashion misinya adalah untuk melestarikan juga budaya yang ada di tempat kelahiran saya, Muntok. Nah kebetulan kalau dulu memang senang tertarik juga, tapi belum ada kemampuan ekonomi. Ketika udah balik ke sini dan udah ada sedikit ada kemampuan ekonomi untuk membelinya, karena cual ini lebih mahal dibanding dengan kain songket Palembang. Kalau dengan budget 1 juta aja kita udah mendapatkan kain songket yang bagus, tapi kalau untuk kain cual itu harus lebih sedikit. Dan saya juga senang motif-motif daripada kain cual ini. Ada yang melambangkan flora, fauna, dan saya mengoleksi dua-duanya. Itu aja latar belakangnya, karena satu kecintaan terhadap budaya sendiri, walaupun saya belum punya yang aslinya banget, tapi minimal repronya lah. Kalau dikalkulasikan harga pokoknya sih tetap ya, tapi kalau misal nilainya sih lebih, ya mungkin harga satu mobil kali ya. Dari nenek saya. Nenek saya sendiri yang menenun kain cual ini. Dulu orang menyebut kain cual ini kan bersusur. Kalau mentok populernya kain bersusur. Nah kemudian gimana sampai ke tangan saya waktu nenek dari sebelah ayah saya ini melamar ibu saya. Jadi kain itu dibuat sebagai barang hantaran sesudah lamaran, sudah melamar, dan itu merupakan barang hantaran. Jadi sangat-sangat menghargai sekali orang mentok pada waktu itu kalau mengambil menantu.
Pada tahun 1922 ngelamar. Kalau nenek saya lahirnya pada tahun 1884. Nah, kemudian kain ini kemungkinan ditenun pada waktu wanita-wanita dulunya karena dipingit. Jadi mereka itu biasanya menenun umur 12 tahun. Karena tidak keluar dari rumah kan, menenun, memasak, mungkin pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang lain. Kalau di perhitungan itu 120 tahun. Umurnya sudah 120 tahun. Nah, pemeliharaannya kalau misalnya kalau sudah dipakai pernikahan kan berkeringat. Jadi makanya waktu belakangan ini kita pasang kain ini supaya tidak kena keringat dan tidak rusak. Jadi kalau misalnya tidak pakai kain tambahan ini, dia akan rusak kena keringat. Jadi alhamdulillah sampai sekarang tidak rusak. Nah, itu perawatan pertamanya itu kalau sudah dipakai. Nah, kemudian supaya dia tahan, kita pakai di suatu tempat, ya. Kalau sesudah pernikahan tadi kita angin-anginkan di luar sebentar. Kalau cuacanya bagus, kalau cuacanya tidak bagus, udah berani juga. Dan kita duduk di situ, nunggunya kira-kira berapa menit gitu, atau 20 menit lah paling lama. Nah, kemudian nanti diangin-anginkan lagi di rumah, diangin-anginkan. Nah, kemudian untuk supaya dia harum wanginya ya, harum baunya ini, kita pasang pedupaan. Jangan lupa ya, 8 Maret. Sampai 15 Maret. Pastinya. Ojo lali ya, 8 Maret sampai 15 Maret toh. 8 Maret? Ya, 8 Maret sampai 15 Maret 2016. Sukseskan Pekan Imunisasi Nasional Polio. Pastikan bayi Anda mendapatkan imunisasi polio di Pospin terdekat. Aku mau. Pikir cepat, jawab tepat. Nama lain dari pahlawan nasional Thomas Matulesi adalah A to Z, acara kuis paling asik. Ayo berpikir cepat, menjawab tepat. Setiap pilihan huruf akan menentukan jawaban. A to Z, hadir Senin hingga Kamis pukul 18.30 di saluran Pemersatu Bangsa. TVRI, betul sekali. GMT 2016. Setelah hampir 33 tahun, fenomena alam langka ini datang kembali. Gerhana matahari total. TVRI akan hadir dari 10 titik strategis, di antaranya Palembang, Bangka Belitung, Palangkaraya, Palu, dan Ternate, Maluku Utara. GMT 2016, Rabu 9 Maret pukul 5.45. Langsung di TVRI, saluran Pemersatu Bangsa. Kain cual kita ini motifnya unik, beda dari kain Jawa ya, atau batik-batik Jawa atau batik daerah lainnya. Karena sangat unik, karena ada juga malahan dari instansi di Pulau Jawa pernah memakai untuk seragam, mereka di sana memakai seragam dari batik kain cual kita. Orang image orang selalu kain cual itu mahal, selalu image-nya seperti itu. Tapi mereka, kalau mereka sudah datang ke galeri saya dan kita juga promo juga selain ikut di pameran-pameran, mereka baru tahu bahwa dengan ada harga yang paling murah, kita ada harga dengan 60.000. Dengan sampai harga yang 18 juta. Yang banyak disukai masyarakat itu seperti motif bebek. Karena motifnya agak unik, karena motif kain cual itu adalah fauna flora, tapi yang fauna itu bentuknya abstrak, tidak seperti kain Jawa ya. Kalau misalnya burung merak, dia burung beneran. Kalau kita motifnya abstrak, tidak nampak jelas seperti itu. Dan yang paling banyak suka sepertinya motif bebek. Dan yang paling unik itu adalah motif naga bertarung.
Jadi kain cual kita ada pengaruh dari budaya Cina dengan nama seperti burung hong. Itu kan dari Cina. Atau naga bertarung. Selalu image-nya kalau naga itu ke Cina. Nah, seperti itu. Asal ada kemauan dari masyarakat, karena kita udah ada juga kerjasama dengan Pemda setempat, atau pernah juga kerjasama dengan Kementerian Kemenaker dari Jakarta untuk mengadakan pelatihan-pelatihan. Jadi tidak proses ditenun aja, memang yang skalanya mahal, kita proses pembatikan juga kita udah pelatihan. Saya hanya mengharapkan masyarakat ya, pedulinya mereka, kemauannya mereka. Karena kita kalau mau usaha, kalau tidak ada kemauan tidak akan jadi seperti itu. Karena kami juga mulai dari nol pada tahun 2000, tapi kami bergiat terus untuk memasarkan, berusaha untuk menawarkan kemana-mana, dan alhamdulillah bisa berkembang seperti sekarang ini. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebenarnya berusaha menyambut baik ya bagaimana kain cual ini nanti merupakan ikon ya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Maka syarat utamanya adalah masyarakat Bangka Belitung harus mencintai, rasa memilikinya kuat, dan juga membeli kain cual ini. Apakah di pemerintahan misalnya anak-anak sekolah waktu-waktu hari tertentu pakai kain cual ya merek ya kain cual Bangka Belitung merupakan produk pemerintah provinsi maupun kabupaten kota ini. Tapi salah satunya juga harga, motif ya, desain ya, corak sangat menentukan ini. Dan juga karena dalam hal ini ialah bagaimana bisnis ini kan dinamis ya, harga juga dinamis. Orang akan membanding-banding harga dari salah satu kain tertentu, misalnya batik dengan jual, apakah harganya ya selisihnya berbeda. Kira-kira dari kacamata konsumen ya kualitasnya sama. Tapi yang terpenting sin belongingnya, rasa memiliki terhadap kualnya ini tinggi ya. Jadi pemerintah mendorong ya maju atau tidaknya ya dalam hal ini tergantung kepada pembisnisnya. Karena pembisnis sekarang ini harus melakukan ekspansi agresif ya. Dan juga dalam hal ini kalau harganya lebih murah kan ini memproduksinya juga secara bisa banyak ya, kontinuitasnya berarti stoknya cukup. Dan juga kita harus tahu orang senang kira-kira warna apa pada umumnya. Orang Bangka Belitung senang dengan warna apa, dengan corak yang bagaimana. Misalnya kita bikin coraknya dari Bangka Belitung khas daun simpur ya, bentuk daun simpur atau bentuk-bentuk ikan-ikan yang tertentu di ada Bangka Belitung ini, atau juga ini dari tumbuh-tumbuhan ini. Tapi tergantung kreasi daripada Ibu Isnadi ini beserta jajarannya. Di pemerintah selalu mendorong ya, mendorong bagaimana jual berkembang. Dan juga pemerintah provinsi kabupaten kota ini ya nanti kalau sin belongingnya tinggi dan juga setiap SKPD nanti
Kalau anggarannya ada untuk ini pakaian batik atau kain-kain jual atau kain-kain yang lain khususnya untuk Bangka Belitung ini, ya mereka melakukan pendekatan. Ini naik.